Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang merampok sebuah minimarket. Ngelihat sang kasir malah semaput karena ketakutan, si pria yang bernama John ini segera berusaha membuka mesin kasir. Tapi nggak bisa. Si gadis yang bernama Jenny lantas mengambil salah satu produk untuk di-scan. Dan alhasil mesin kasir itu pun terbuka. Setelah mengambil semua uangnya, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Diketahui ternyata hari ini mereka berdua sudah melakukan hal seperti tadi di sekitar 10 minimarket berbeda. Mereka melakukan hal itu bertujuan untuk pergi berlibur ke Florida hari ini. Saking senengnya, Jenny tiba-tiba banjir dan pengen banget berasirole jos dengan John saat ini juga. Sedang seru-serunya Jenny makan imin si John, tiba-tiba mobil mereka berhenti karena kehabisan pertalite nih guys. Jenny yang lihat John bingung harus bagaimana karena di sepanjang jalan itu hanya ada hutan di kanan dan kirinya, mulai mencoba nenangin si John. Jenny lantas nyuruh si John rebahan agar dia bisa meng-AC lole josnya. Selesai ber-AC lole jos, Jenny yang lihat ada satu-satunya kotak surat di pinggir jalan yang menandakan pasti ada satu-satunya rumah di tempat itu, langsung segera ngajak John menuju ke tempat itu. Sesampainya di garasi rumah, mereka yang lihat ada mobil lagi parkir segera mencoba membuka pintu garasi nih guys. Tapi karena susah dibuka, mereka berdua yang yakin kalau rumah itu kosong, berinisiatif buat buka pintu depan pakai peniti kayak begini. Gagal buka pakai peniti, John pun nyoba buka pakai linggis nih guys. Setelah berhasil, mereka berdua pun segera masuk ke dalam rumah. Setelah celingak-celingu dan ngerasa aman, mereka berdua mutusin berpencar buat nyari kunci garasi mobil. John yang nyari di lantai atas terlihat menemukan sebuah handycam. Namun langsung ia lempar ke sebuah kursi. Terlihat handycam tersebut menyala dan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang terikat di kursi. Namun karena si John lagi fokus nyari kunci, ia pun gak menyadari apa yang ada di handycam tersebut. Di dapur, Jenny yang nemuin sereal langsung segera mencampurnya dengan susu, lalu menuju ke ruang tamu. Sebelum makan, Jenny sempat buka-buka majalah gak jelas nih guys. Gak selang berapa lama, John yang gak nemuin apa-apa nampak sangat sedih banget. Jenny yang ngerasa kalau susu sereal yang ia makan ternyata sudah basi, segera membuangnya. John pun lantas ngajak Jenny buat berpikir kira-kira di mana ya pemilik rumah naruh kunci garasi. Jenny yang lagi ngerasa lapar banget bilang kalau ia nggak bisa berpikir kalau lagi lapar kayak begini. John pun segera mengambil beberapa jenis narsotoy dari tasnya untuk dimakan bersama agar rasa lapar Jenny hilang dan mampu berpikir cerdas. Setelah makan narsotoy, John langsung punya ide buat ngambil pertalite dari mobil yang ada di garasi untuk dipindah ke mobilnya. Jadi nggak harus buka garasi. Jenny yang setuju dengan ide itu segera ngajak John nyari wadah untuk pertalite-nya. Mereka yang nemuin ruang bawah tanah lantas segera masuk buat nyari wadah dan juga selang. Karena ruangan itu cukup luas, mereka berdua mutusin buat berpencar agar lebih cepat menemukannya. John yang lihat ada senter malah terkejut saat mengambilnya karena ada mainan ikan yang tiba-tiba bunyi nih guys. Jenny yang lagi fokus nyari nampak kesandung sesuatu. John yang dengar suara Jenny kesandung mulai manggil-manggil. Namun tiba-tiba John terkejut ngelihat Jenny muncul sambil main sepeda kecil kayak begini. Jenny yang ngerasa nggak ada jerigen maupun selang di ruangan ini langsung ngajak John buat keluar ruangan. Anjir, gua sempat kaget ada anak kecil tiba-tiba muncul di belakang Jenny. Si John lantas menyalakan lampu buat mastiin bahwa anak kecil itu bukanlah hantu. Ngelihat kaki anak kecil yang kita kasih nama Julie ini sedang diikat rantai, Jenny lantas bertanya, apa yang terjadi? Ngelihat Julie nggak jawab, John yang ngerasa penghuni rumah ini pasti psikopit, ngajakin Jenny buat pergi saja. Namun Jenny yang kasihan sama Julie minta si John buat ngelepasin Julie dulu agar bisa
membawanya keluar dari tempat itu. John yang nggak mau kalau kelamaan di rumah ini nanti malah ketangkep pemilik rumah, berusaha membujuk Jenny agar nggak ikut campur dengan urusan Julie. Tapi tetap saja, Jenny bilang kalau nggak bareng Julie, dia nggak akan mau keluar dari rumah ini. Nggak ada pilihan lain, John pun mau nggak mau nurutin kemauan Jenny tersebut. Mereka pun segera menuju dapur buat nyari alat untuk membuka gembok yang ada di kaki Julie. Namun sial, saat lagi asik nyari, tanpa mereka sadari, si pemilik rumah sudah ada di dapur sambil ngawasin mereka berdua. Wanita ini bernama Laura, dan suaminya ini bernama Tommy. John yang panik segera menghunuskan pistolnya nih guys. Ngelihat hal itu, Tommy lantas bilang, silahkan ambil saja apa yang John dan Jenny inginkan, tapi jangan mengedornya. Jenny bilang kalau dia nggak mau uang Tommy. Dia hanya ingin tahu kenapa mereka berdua mengurung Julie di ruangan bawah tanah. Sambil tertawa, Tommy bilang kalau Julie adalah anak mereka yang sangat bandel di sekolah. Makanya ia mengurung Julie di bawah sana sampai jam makan malam. Nggak percaya dengan omongan Tommy, John bilang kalau ia dan Jenny akan membawa Julie sekalian dengan mobil Tommy pergi dari rumah ini. Kalau Tommy nggak mau ngasih kuncinya, maka ia nggak akan segan-segan buat ngedor kelapa Tommy saat ini juga. Laura sambil gendong yang kayaknya bayi sih ini, bilang kalau John dan Jenny nggak berhak membawa Julie pergi dari rumah ini. Jenny pun lantas bilang kalau dia masih nggak percaya dengan cerita Tommy yang mengatakan bahwa Julie adalah anak mereka. Tommy pun mencoba menenangkan suasana dengan cara ngajak diskusi santuy sambil minum es teh, agar bisa dapat solusi terbaik dari permasalahan ini. Anehnya, John dan Jenny nurut-nurut aja nih guys. Mereka pun mulai berdiskusi mengenai Julie dan mobil Tommy yang ingin John bawa. Tommy bilang kalau mereka mau bawa mobilnya boleh-boleh aja, tapi tidak untuk Julie. Jenny yang sadar kalau diskusi ini hanya buang-buang waktu saja, langsung bilang ke John agar segera minta kunci gembok kaki Julie dan juga kunci mobil, lalu segera pergi dari rumah ini. Tommy bilang kalau dia akan ngasih kunci gembok dan mobilnya ke John setelah ia menceritakan sebuah cerita terlebih dahulu. Jika setelah dengar cerita itu, John dan Jenny tetap ingin bawa Julie dan mobilnya pergi, maka Tom akan mempersilahkan John dan Jenny pergi tanpa melaporkannya kepada pihak berwajib. John dan Jenny yang penasaran dengan cerita Tommy lantas mempersilahkan Tommy buat mulai cerita. Tommy bilang kalau dia dulu merupakan seorang penjual kosmetik dari rumah ke rumah dan setiap ia menawarkan dagangannya, ia selalu berhasil menjual habis semua dagangannya hanya dengan membaca raut wajah si calon pembeli. Hal itulah yang membuat Tommy menjadi kaya seperti sekarang ini. Tommy pun mulai bertanya, apakah John mau ia kasih mobilnya sekarang agar bisa segera pergi dari sini? Atau John lebih pengen membawa Julie juga, yang sudah jelas akan merepotkan mereka. Karena ia pasti akan segera nelpon pihak berwajib untuk melaporkan anaknya yang telah hilang. John lantas bilang kalau ia dan Jenny akan tetap bawa Julie dan juga mobil Tommy, karena ia sangat yakin Julie bukanlah anak Tommy dan Laura. John juga yakin Tommy nggak akan berani lapor petugas karena menurut si John, Tommy hanyalah seorang psikopit yang suka mengurung anak-anak seperti si Julie. Bahkan ia pun nggak yakin kalau bayi yang tadi digendong Laura adalah anak mereka. Jadi lebih baik Tommy segera mengambil kunci dan melepaskan Julie sekarang juga. Sambil ngelepas gembok Julie, Tommy bilang ke Julie kalau ia minta maaf karena harus melepas dan membiarkan Julie pergi dengan Om John dan Tante Jenny. Anehnya, setelah terlepas, Julie terlihat nggak mau nih diajak sama John dan Jenny guys. John pun coba membujuk Julie agar mau ikut dengannya. Namun Julie malah terus ngeliatin Tommy yang pasang muka sedih kayak begini. John yang tetap berusaha membujuk Julie malah langsung dibrakot tangannya sama si Julie dan dikeplak kelapanya sama si Tommy sampai semaput. Singkat cerita, John yang bangun sudah di dalam kondisi terikat di sebuah tempat tidur, mulai terlihat panik nih guys. John yang lihat Laura nyanyi-nyanyi di balik pintu langsung bertanya di mana Jenny berada. Laura pun bilang kalau Jenny baik-baik saja. Tapi kalau John nggak mau nurut sama dia, maka Tommy nggak akan segan-segan membuat Jenny meninggoy saat ini juga. Di ruang bawah tanah, terlihat Jenny bertanya pada Julie, kenapa Julie berakot John kayak tadi? Julie yang memang dari awal kemunculannya nggak pernah ngomong sama sekali, kali ini pun ia tetap sama nggak ngomong sama sekali. Di kamar tempat John diikat, terlihat Laura mulai joget-joget berniat ngajakin John berasilolit jos dengan gaya ala mbah-mbah keriput. Namun, Laura yang lihat imin si John kagak keras-keras mulai ngomelin si John. John pun yang berusaha menjelaskan kenapa si Imin gak mau keras, malah langsung dikeplak Laura. Setelah bengong sejenak, Laura pun segera keluar dari kamar itu. Malam harinya, Jenny yang lihat Julie lagi mainan mulai menceritakan masa kecilnya yang juga suka mainan kayak yang lagi dimainin sama si Julie. Ia
Ia pun bilang kalau dulu saat ia dan adiknya lagi main, ia dan adiknya ditinggal keluar negeri oleh ayah dan ibunya, yang sampai sekarang nggak pernah pulang. Mendengar hal itu, Julie terlihat tetap diam aja nih guys. Pagi harinya, terlihat Laura nunjukin foto-foto saat ia masih muda dulu pada si John. John yang sangat pengen dilepaskan mulai memuji kecantikan Laura. Namun saat Laura nunjukin foto ia muda sedang gendong bayi dan bilang kalau bayi itu sekarang sedang tidur di box bayi, sontak John dalam hati bilang, "Wah selole, udah ODGJ nih orang, buset dah." Laura bilang ke John alasan kenapa ia sangat menyayangi Tommy adalah karena Tommy pernah bilang kalau di dunia ini yang merupakan manusia nyata adalah mereka berdua. Selain mereka berdua, semuanya hanyalah mainan dari kardus yang mirip dengan manusia. John yang perasaannya makin gak enak tetap berusaha memuji dengan mengatakan kalau hubungan Laura dan Tommy itu merupakan hubungan yang sangat luar biasa. John pun kembali terkejut saat Laura nunjuk foto ayahnya yang sudah meninggoy karena dibikin meninggoy oleh Tommy dengan alasan kalau ayah Laura itu hanyalah sebuah mainan kardus. Udah UDGJ nih orang. Dirasa cukup ceritanya, Laura yang akan pergi dihentikan oleh John yang bilang kalau ia sekarang lagi pengen berasilolejos dengan Laura. Mendengar hal itu, Laura yang langsung banjir sebanjir-banjirnya segera memulai adegan pembuka asilolejos nih guys. Agar imin si John bisa keras, John pun mulai bayangin kalau yang sedang melakukan asilolejos dengannya ini adalah si Jenny. Saat akan melakukan gerakan inti, si John bilang kalau ia minta dibukain ikatannya terlebih dahulu agar bisa lebih seru. Tanpa curiga sedikit pun, Laura pun segera membuka ikatan tangan dan kaki si John nih guys. Setelah terlepas, John langsung mendorong Laura dari tempat tidur dan segera keluar dari kamar itu. Namun saat John sampai di pintu keluar, terlihat Tommy sudah menghunuskan pistol ke arah John sambil nyuruh John kembali ke kamar Laura. Gak ada pilihan lain, John pun kembali naik ke lantai atas. Tapi karena John nolak disuruh kembali ke kamar Laura, Tommy pun ngedor kaki John sampai adu-adu. Jenny yang dengar suara itu nampak mulai cemas nih guys. Tommy pun segera nyuruh John mengikat lukanya, lalu membawanya ke ruang bawah tanah. Setelah mengikat si John, Tommy bilang ke Julie agar Julie ngawasin si John dan si Jenny agar nggak kabur. Melihat Julie ngangguk, Tommy pun segera keluar dari ruangan tersebut. Di jalanan terlihat ada mobil derek mendekati mobil si John. Kayaknya mau derek sih ini. Di ruang bawah tanah, John dan Jenny terlihat mulai diskusi tentang apa yang akan mereka berdua lakukan setelah nanti sampai di Florida. Yaitu mereka akan membuat usaha jual beli batu mutiara yang menurut si John di Florida pasti akan sangat laris banget. Lagi asik menghayal, John yang tiba-tiba ingat kalau Jenny punya jarum di lidahnya langsung minta Jenny melepasnya untuk dipakai buka borgol yang ada di tangan mereka. Setelah terlepas, Jenny langsung ngasih jarum itu ke John. Namun John yang dengar Tommy datang langsung segera menyembunyikan jarum itu di mulutnya. Tommy coba nyuapin makanan pada John, tapi John menolak karena ada jarum di mulutnya. Kalau ketelan kan bisa berabe ya. Ia pun pindah ke Jenny buat nyuapin Jenny. Namun karena Jenny juga nggak mau makan, Tommy pun segera pergi meninggalkan mereka bertiga. Setelah Tommy pergi, John segera berusaha membuka borgol di tangan Jenny menggunakan jarum tadi. Setelah berhasil, kini giliran Jenny yang mulai ngelepasin borgol di tangan si John nih guys. Namun karena Jenny nggak punya kemampuan seperti si John, alhasil ia malah matain jarumnya sebelum berhasil membuka borgol di tangan si John. Ngelihat Jenny sedih, John coba nenangin Jenny dengan mengatakan kalau Jenny pasti bisa mengeluarkan mereka semua dari tempat ini. Dengar hal itu, Julie tiba-tiba nunjuk ke sebuah lubang saluran pakaian kotor yang mereka harapkan bisa keluar melalui saluran tersebut. Jenny pun segera masuk ke saluran dan berusaha manjat ke atas. Sesampainya Jenny di ujung saluran tersebut yang merupakan kamar anaknya Laura yang bernama Ethan, Jenny menemukan sebuah fakta kalau ternyata bayi yang sering digendong Laura adalah sebuah boneka nih guys. Di ruang bawah tanah terlihat Tommy ngeplakin si John sembari terus bertanya kemana Jenny pergi. Namun John dengan santuy bilang kalau berapa kali pun ia dikeplak bahkan dibikin meninggoy sekalipun, ia tetap gak akan ngasih tahu kemana Jenny pergi. Di kamar Ethan, Jenny yang dengar suara Laura mendekat mutusin buat sembunyi di dalam lemari nih guys. Di ruang bawah tanah, Tommy bertanya pada Julie apa yang harus ia lakukan pada si John. Julie yang hanya diam aja tiba-tiba memberi Tommy sebuah inspirasi. Di kamar Ethan, Jenny ngelihat Laura sedang gendong dan ngajak ngobrol boneka yang ia anggap sebagai Ethan. Di ruang bawah tanah, John yang akan disreset Tommy pakai peso bilang kalau sekarang Jenny sedang menuju ke suatu tempat menunggu ia datang. Jika sampai sejam John gak datang juga, maka Jenny akan segera lapor ke pihak berwajib. Jadi John minta agar Tommy membiarkannya pergi dengan sebuah janji ia gak akan lapor ke pihak yang berwajib.
Tommy yang percaya dengan ucapan si John mulai terlihat berpikir nih guys. Di kamar Ethan, Laura tiba-tiba kayak dengar suara dari boneka itu yang mengatakan kalau sekarang Jenny sedang sembunyi di dalam lemari. Beruntung sebelum Laura buka lemari, ia udah dipanggil sama Tommy ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Tommy nyuruh Laura buat ngasih kata-kata terakhir buat si John. Jenny yang ngira John akan didor, padahal lagi mau dilepasin, muncul dengan membawa boneka Ethan. Tommy nampak tersenyum sambil bilang kalau ia hampir saja ngelepasin si John karena percaya dengan cerita si John tadi. Laura yang khawatir dengan boneka Ethan segera ngambil pistol dari tangan Tommy dan ngedor ke arah Jenny. Beruntung nggak kena. Tapi dari kejadian itu boneka Ethan rusak nih guys, pecah kelapanya. Laura yang sedih banget segera membawa pecahan boneka tersebut masuk ke kamarnya. Ngelihat itu, Tommy bilang kalau sekarang ia kayaknya udah nggak bisa nerima kata maaf ataupun negosiasi lagi dari John dan Jenny. Sore harinya, terlihat Laura memasak sebuah kue untuk dimakan bersama-sama dengan John dan Jenny yang kembali terikat di kursi. Tommy bilang kalau ia merasa sangat senang ketika Laura sedang ngambek kayak begini. Karena kalau Laura lagi ngambek, Laura jadi kreatif bikin banyak makanan yang enak. Mengabaikan cerita si Tommy, Jenny langsung nanya nih guys, kenapa Tommy menahan Julie di ruang bawah tanah? Tommy pun bilang kalau Julie merupakan gadis yang keempat yang mereka adopsi. Jadi Laura tuh kan pengen punya anak nih guys, tapi karena nggak dapat, akhirnya si Tommy ngambilin tuh bayi dari panti asuhan. Setelah agak besar, Laura yang ternyata cuma sukanya sama bayi aja, nggak suka kalau udah gede, mulai membuat meninggoy anak-anak tersebut. Nah, karena John nggak pengen Julie bernasib sama seperti bayi yang lain, ia pun menyembunyikan Julie di ruang bawah tanah agar nggak dikeplakin sama Laura. Setelah Tommy cerita, terlihat Laura datang ke meja makan buat menghidangkan masakannya. Setelah itu, Laura mulai memimpin doa agar makanan yang akan mereka makan ini bisa menjadi berkah dan tentunya menyehatkan. Sebelum mulai makan, Jenny bertanya pada Tommy apakah Tommy akan membuat ia dan John meninggoy setelah ini. Tommy bilang kalau ia nggak akan membuat meninggoy mereka berdua. Karena walaupun John dan Jenny itu sangat menyebalkan, tapi ia nggak akan melakukannya. Jadi, Tommy lebih memilih untuk memanggil pihak berwajib buat nangkep John dan Jenny atas semua yang telah mereka lakukan, tapi itu pun nggak sekarang. Karena Tommy masih harus menyembunyikan Julie terlebih dahulu di suatu tempat yang jauh, agar nggak jadi masalah dengan petugas berwajib nantinya. Maka dari itu, Tommy menyarankan agar John dan Jenny makan dulu sampai kenyang. Karena masih sekitar 2 hari lagi mereka tetap terikat di kursi itu sampai petugas menjemput mereka berdua. Setelah mengetahui rencana Tommy barusan, John dan Jenny pun mulai makan dengan cukup lahapnya nih guys. Namun tiba-tiba Jenny dan John yang ngerasa pusing banget mulai tanya apa yang Laura campurkan di makanan mereka. Tommy pun bilang kalau Laura telah mencampurkan banyak narsotoy yang ia temukan di tas Jenny dan John ke dalam makanan mereka. Hal ini Tommy lakukan agar petugas nggak percaya kalau nanti Jenny dan John cerita mengenai Julie, karena pastinya akan dianggap halu pengaruh narsotoy oleh petugas. Setelah mereka berdua semaput, Tom yang dengar bel pintu berbunyi segera mengeceknya. Dan itu ternyata adalah bapak petugas yang bertanya apakah Tommy ngelihat ada orang mencurigakan beberapa hari terakhir ini. Karena bapak petugas yang bernama Marlon ini berhasil menemukan kendaraan sepasang perampok yang telah merampok beberapa minimarket beberapa hari yang lalu di dekat rumah Tommy. Tommy bilang kalau dia nggak ngelihat siapa-siapa karena ia dan istrinya jarang keluar rumah. Marlon yang curiga karena lihat pintu rumah Tommy agak rusak, minta izin buat masuk untuk memeriksa ke dalam. Gak berani nolak, Tommy pun mempersilahkan Marlon masuk nih guys. Beruntung sesampainya Marlon di ruang makan, Laura udah nyembunyiin John dan Jenny di tempat lain. Saat Marlon mulai keliling, Tommy nanya ke Laura di mana Laura menyembunyikan John dan Jenny. Laura bilang kalau ia naruh dan ngunci John dan Jenny di ruang gym. Mengetahui hal itu, Tommy pun segera nemenin Marlon berkeliling. Di ruang gym, Jenny yang udah bangun langsung berusaha ngambil tasnya yang juga ada di tempat itu. Marlon yang lihat ada ruang bawah tanah segera memeriksanya. Tommy yang takut ketahuan udah bersiap buat ngedor Marlon nih guys. Namun Marlon yang tiba-tiba dipanggil temannya yang sedang mengejar terduga pelaku, mutusin buat pamit pada Tom agar bisa nyusul temannya tersebut. Di tempat gym, Jenny ngambil dan makan narsotoy
soto yang bisa bikin fresh dari tasnya. Setelah itu, ia segera membangunkan si John dengan cara nyuapin John narsoto yang sama. Di ruang tamu, Marlon sempat bilang kalau dia akan kembali jika ternyata yang dikejar temannya itu bukanlah pelakunya. Di ruang gym, John yang udah bangun langsung dikasih ide sama si Jenny nih guys. Mau tahu idenya apa? Tonton sampai selesai ya guys. Setelah Marlon pergi, Tommy dan Laura segera masuk ke ruangan gym. Mengetahui Jenny dan John udah nggak ada di ruangan itu, mereka berdua yang yakin pasti Jenny dan John keluar lewat jendela karena ada sepatunya di tempat itu, langsung segera keluar rumah buat ngejar nih guys. Ngelihat Tommy dan Laura udah pergi, Jenny dan John yang ternyata dari tadi sembunyi di gorden kayak gini, langsung segera ngambil kunci garasi, kunci gembok Julie, dan juga kunci mobil Tommy buat dipakai pergi dari tempat itu. Di hutan terlihat Tommy dan Laura masih sangat semangat nyari John dan Jenny nih guys. Di ruang bawah tanah, Julie yang udah dilepasin si John masih tetap diem aja kayak bingung mau ikut atau enggak. Di hutan, Laura mulai ngambek karena sepanjang pencarian, Tommy terus menyalahkannya. Di ruang bawah tanah, John berusaha memohon agar Julie mau ikut dengannya. Di hutan, terlihat Tommy berlutut memohon maaf pada Laura agar nggak ngambek lagi. Di ruang bawah tanah, setelah lama John mohon-mohon, akhirnya Julie bersedia ikut dengan mereka. Di hutan, Laura yang udah maafin Tommy, bilang ke Tommy kalau ia ingin melupakan semua yang udah terjadi. Ia ingin membiarkan John dan Jenny pergi, karena yang sekarang ia inginkan adalah hidup tenang berdua saja dengan Tommy di tempat yang baru. Di garasi mobil, John, Jenny, dan Julie segera masuk ke dalam mobil. Namun John yang lupa di mana naruh kunci mobilnya mulai nampak panik nih guys. Tommy yang sudah sampai rumah segera turun ke ruang bawah tanah buat ngedor Julie karena mereka berdua akan segera pindah rumah. Namun Tommy yang gak lihat Julie di ruangan itu mulai terlihat kesal nih guys. Di garasi, John yang berhasil menemukan kuncinya segera membuka garasi. Namun sial, ternyata Tommy sudah berada di depan mereka sambil menghunuskan pistolnya. Di sini Tommy bilang kalau ia akan membiarkan John dan Jenny pergi dengan syarat Julie nggak boleh mereka bawa. Nggak peduli dengan omongan Tommy, John langsung ngegas narbak Tommy yang sempat melepaskan beberapa dor ke arah si John. Setelah si John meninggoy, Jenny yang masih sedih tiba-tiba ditarik keluar mobil sama si Tommy yang ternyata masih hidup. Julie yang lihat ada pistol Tommy tergeletak langsung segera mengambilnya dan mengedorkannya ke kelapa Tommy sampai meninggoy. Jenny pun segera memeluk Julie dan disinilah untuk pertama kalinya Julie berbicara. Dia bilang kalau dia bersedia ikut Jenny kemanapun Jenny pergi. Nggak selang berapa lama Laura muncul nih guys. Ngelihat Tommy udah meninggoy, Laura segera menghampirinya sembari terus ngomong kalau dia sangat menyayangi Tommy. Sedangkan Jenny dan Julie mutusin buat pergi dengan cara jalan kaki menuju ke jalan raya buat nyari tumpangan. Nggak butuh waktu lama, mereka pun berhasil mendapatkan tumpangan menuju ke Florida. Beberapa bulan kemudian di Florida terlihat Jenny dan Julie sedang main di pantai dengan penuh sukacita. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Kupastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damai